Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini bisa berjumpa lagi bersama saya di dalam program Renungan Singkat bersama channel Sain HO. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Tetap Percaya. Kepercayaan adalah sesuatu hal yang sangat mendasar di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Keadaan situasi yang terjadi saat ini itu menentukan kita apakah kita mau tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, atau sebaliknya kita meninggalkan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini saya akan bagikan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita memperhatikan cerita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ini adalah sebuah cerita tentang Daud dan rakyatnya pada waktu itu. Di dalam pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-29 di sana, judul firman Tuhan dikatakan Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Nah, jadi pada waktu itu Daud mereka berada di tanah Filistin bersama dengan beberapa sebagian besar rakyatnya. Dan mereka pulang ke Siklag. Tapi ketika mereka sampai di Siklag, mereka menemukan tempat tinggal mereka habis hangus dibakar. Bahkan istri Daud, anak-anak Daud, dan istri dari rakyat yang bersama-sama dengan Daud pada waktu itu, mereka semua ditangkap. Mereka semua diangkat oleh orang-orang Amalek pada waktu itu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Jadi pada waktu itu ketika Daud sampai ke Ziklag, sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan harapan terjadi. Pada waktu itu Daud sudah sekian lama tidak berjumpa dengan keluarganya. Pada waktu itu ada sebuah harapan yang besar. Ketika mereka pulang, ada yang menyambut mereka, sudah menyiapkan makanan, sudah menyiapkan minuman, dan bisa mengobati kerinduan yang sangat besar terhadap keluarga mereka. Dan ternyata ketika mereka sampai ke Ziklag, sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan harapan terjadi. Ziklag terbakar, hangus, tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Semua mereka ditawan oleh orang Amalek. Dan itu membuat rakyat yang bersama-sama dengan Daud sangat patah hati. Mereka sangat sedih. Bahkan Daud pun merasakan hal yang sama. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita bisa lihat bagaimana sangat pedih hati dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu ketika Daud dan rakyatnya mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Tapi keputusan apa yang diambil oleh Raja Daud? Keputusan apa yang diambil oleh Raja Daud sampai Raja Daud ini dia bisa survive. Dia bisa kembali kuat. Dan bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan Daud berhasil mengalahkan orang Amalek. Kuncinya ada di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Atau dalam kata lain, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud tetap yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan ini yang membuat Daud beserta rakyatnya pada akhirnya dapat mengalahkan orang Amalek. Dan mereka dapat berjumpa, bertemu, hidup bersama-sama lagi dengan keluarganya pada waktu itu.
Nah, dari cerita ini, dari cerita Daud ini kita bisa mengambil sebuah rema yang sangat dalam di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Situasi dan keadaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian lama kita berharap dengan sebuah harapan yang besar akan terjadi, tapi ternyata sampai di titik di mana semua terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semua terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus kita ambil? Apa kita harus kecewa? Apa kita harus tinggalkan Tuhan? Apakah kita harus mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan firman Tuhan? Tentu tidak. Kita mau belajar dari Raja Daud. Daud dia tidak kecewa, dia tidak mengeluh, dia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Kita orang percaya, kita anak Tuhan. Firman Tuhan mau mengingatkan kita, mari kita kuatkan kepercayaan kita. COVID-19, virus corona yang terjadi saat-saat ini mewabah di mana-mana, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat bisnis kita merosot, membuat usaha kita menurun, bahkan mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Firman Tuhan mau ingatkan kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan akan Tuhan berikan kepada orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pesan firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.